Belakangan ini, perkembangan kekuatan militer Indonesia memang semakin menarik perhatian di Asia Tenggara. Bukan cuma karena jumlah alutsista yang bertambah, tetapi karena jenis teknologi yang mulai masuk ke dalam kekuatan TNI. Indonesia sekarang tidak lagi hanya berbicara soal rencana, tetapi mulai menunjukkan kemampuan nyata melalui berbagai program modernisasi pertahanan. Mulai dari jet tempur Rafale, pesawat angkut strategis A400M, kapal perang, kapal selam, radar, hingga berbagai sistem persenjataan lainnya. Wajar kalau perkembangan ini kemudian menjadi bahan pembicaraan di negara-negara tetangga, termasuk Malaysia dan Vietnam. Tapi apakah benar mereka panik? Belum tentu. Yang jelas, mereka pasti memperhatikan. Sebab ketika sebuah negara dengan wilayah sebesar Indonesia mulai memperkuat kemampuan militernya secara serius, keseimbangan kekuatan kawasan tentu ikut berubah. Dan menurut saya, justru disinilah menariknya kita melihat modernisasi TNI. Bukan dari sisi siapa yang paling berisik di media sosial, tetapi dari kemampuan nyata yang sedang dibangun Indonesia. Salah satu yang paling sering menjadi sorotan adalah pengadaan 42 unit Rafale dari Prancis. Pesawat tempur generasi 4,5 ini bukan sekedar menambah jumlah jet tempur, tetapi membawa kemampuan baru dalam hal sensor, persenjataan, peperangan elektronik, hingga kemampuan menjalankan berbagai jenis misi. Karena nilainya besar, tentu saja muncul pertanyaan tentang pembiayaan dan kemampuan Indonesia mengelola pengadaan tersebut. Itu wajar dan memang harus dikritisi. Tetapi kita juga harus melihat konteks yang lebih luas. Indonesia memiliki kebutuhan pertahanan yang sangat berbeda dibandingkan negara kecil dengan wilayah terbatas. Kita punya ribuan pulau, wilayah laut yang sangat luas, jalur perdagangan internasional, serta posisi strategis yang berada di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Jadi ketika Indonesia berinvestasi dalam kekuatan udara, laut, dan darat, sebenarnya yang dipikirkan bukan hanya kebutuhan hari ini, tetapi bagaimana menjaga wilayah yang begitu luas untuk puluhan tahun ke depan. Menariknya lagi, Indonesia juga mulai menunjukkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam menggunakan aset militernya. Contohnya terlihat dari berbagai pengujian dan latihan yang dilakukan TNI, termasuk kemampuan sistem roket dari platform yang bergerak. Bagi sebagian orang mungkin terlihat tidak biasa, tetapi justru disitulah pentingnya latihan dan eksperimen militer. Indonesia adalah negara kepulauan. Kondisi geografis kita berbeda dengan negara kontinental. Ada selat sempit, laut terbuka, pulau-pulau kecil, garis pantai yang sangat panjang, dan wilayah perbatasan yang tersebar jauh. Karena itu, TNI membutuhkan kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi nyata di lapangan. Jadi jangan sampai kita melihat sebuah latihan hanya dari bentuknya, lalu langsung menyimpulkan bahwa itu tidak efektif. Hal yang sama juga berlaku pada kapal perang modern yang menggunakan konsep modularitas atau kemampuan memasang sistem persenjataan dan sensor sesuai kebutuhan. Istilah seperti fitted for but not with atau FFBNW memang sering menjadi bahan perdebatan. Sebagian orang melihatnya sebagai kapal yang belum dilengkapi persenjataan secara penuh. Tetapi kalau dilihat dari sisi strategi jangka panjang, konsep modular justru memberikan fleksibilitas. Teknologi militer berkembang sangat cepat. Sistem radar, sensor, rudal, dan perangkat peperangan elektronik yang dianggap canggih hari ini bisa saja menjadi kurang relevan beberapa tahun kemudian. Dengan desain yang memungkinkan peningkatan kemampuan secara bertahap, kapal tidak harus selalu diganti ketika teknologi baru muncul. Tentu saja konsep ini tetap harus dibarengi dengan anggaran, integrasi sistem, pelatihan, dan kesiapan operasional yang memadai. Modernisasi Indonesia juga tidak berhenti pada jet tempur dan kapal perang. Kehadiran pesawat angkut strategis seperti A400M menunjukkan bahwa kemampuan pendukung juga mulai mendapatkan perhatian. Ini penting, karena perang modern bukan hanya soal siapa yang memiliki rudal paling banyak atau pesawat paling canggih. Logistik, mobilitas pasukan, kemampuan membawa peralatan dalam jumlah besar, evakuasi, bantuan bencana, dan kemampuan memindahkan personil dengan cepat juga sangat menentukan. Begitu pula dengan penguatan kemampuan kapal selam dan armada laut. Indonesia membutuhkan kemampuan yang mampu menjangkau wilayah yang sangat luas, dari kawasan Natuna hingga jalur strategis di bagian timur dan selatan Indonesia. Jadi apakah modernisasi TNI membuat negara-negara tetangga khawatir? Bisa saja perkembangan ini membuat mereka semakin memperhatikan langkah Indonesia, tetapi kita tidak perlu membangun narasi seolah-olah semua negara tetangga sedang ketakutan. Justru kekuatan pertahanan yang ideal adalah kekuatan yang mampu membuat negara lain berpikir ulang sebelum mengganggu kedaulatan kita, sekaligus tetap menjaga hubungan baik dengan negara-negara di kawasan.
Indonesia tidak perlu mencari musuh untuk membuktikan bahwa dirinya kuat. Cukup pastikan TNI memiliki kemampuan yang kredibel, personil yang profesional, teknologi yang terus berkembang, dan industri pertahanan yang semakin mandiri. Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan modernisasi bukan seberapa banyak negara lain yang merasa takut, tetapi seberapa mampu Indonesia menjaga wilayahnya sendiri, melindungi rakyatnya, dan ikut menjaga stabilitas Asia Tenggara. Jadi kalau kamu melihat semakin banyak alutsista modern masuk ke Indonesia, jangan hanya bertanya seberapa hebat senjatanya. Pertanyaan yang lebih penting adalah seberapa siap Indonesia menggunakannya. Karena disitulah masa depan kekuatan pertahanan Indonesia sebenarnya.